Halo, berjumpa lagi di channel Adrian ya. Pada video kali ini mengenai servis speaker ya, mereknya yaitu Ozaki ya. Nah, di sini kendalanya yaitu tidak bisa menyala ya. Nah, di situ ada tombol ya. Ada tombol power dan volume ya. Nah, untuk selanjutnya di bagian belakang itu ada ada subwoofer dan ada input DC ya. Oh maaf, itu input AC ya. Ingat cep-cepannya yaitu AC, sinyalnya bukan DC ya. Jadi nanti kita akan cek apa rusaknya ya. Nah, kita lanjut. Ya, ini kita coba dulu ya, pasangkan adaptornya. Nah, ini adaptornya yaitu tegangan AC ya untuk outputnya. Ingat, ini bukan tegangan DC tapi AC ya, yaitu tegangannya AC keluaran dari adaptor adalah 12 volt ya. Nah, oke. Sekarang kita akan coba dahulu ya. Kita akan masukkan. Jadi ini dalam pemasangannya, kalau AC kabel putus bisa pemasangan bolak-balik ya. Oke, sekarang kita akan pasang ya. Nah, di sini murnya sudah dibuka ya. Jadi itu ada semua mur yang di bagian belakang. Sebenarnya cukup kita buka bagian 2 aja di bagian bawah ya, itu sudah bisa, cuma ngelepas bagian bawah saja. Nah, yang atas terbuka karena murnya sudah terlanjur dibuka ya. Jadi kalau misalnya speakernya mati, tinggal ganti aja speakernya ya. Oke. Nah, ini adalah bagian dalam modulnya seperti ini ya, sederhana banget ya. Dia menggunakan sistem untuk powernya yaitu IC ya. Di situ ada IC subwoofernya. Ya, kemudian yang kecil di situ nanti. Nah, yang kecil itu adalah IC untuk yang speaker kecil ya, untuk stereonya. Dengan nilainya itu bukan nilai ya. Untuk tipenya TDA 2822 ya. Nah, nanti itu ya, jadi speaker itu ada 2 ya. Untuk TD2822 itu mengendalikan 2 speaker ya, stereo ya, kanan dan kirinya. Nah, sekarang kita akan coba kita pasang itu kabel adaptornya ya. Kita pasang, kita nyalakan. Nah, itu sudah menyala ya, untuk lampunya sudah menyala. Sekarang kita akan balik ya, karena untuk speaker kan sudah terhubung ya. Nah, jadi kalau untuk IC power itu ciri khasnya ya, kalau kita pegang-pegang ya inputnya itu kakinya, dia seharusnya berbunyi ya, seperti dudut. Nah, ini tidak bunyi sama sekali ya. Berarti bisa kemungkinan IC TDA2822 ini sudah rusak ya, sehingga tinggal kita ganti saja ya. Oke, simak videonya ya. Mohon maaf ya, ini yang suara rekaman ini saya rekam lagi untuk suaranya, karena yang suara aslinya ini sudah rusak ya. Ternyata gagal rekam suaranya, jadi tidak balance. Nah, ini kita akan menggunakan alat ukur ya, menggunakan alat ukur digital ya. Oke, kita akan tes apakah tegangan pada IC TDA2822 yang kita singgung tadi itu rusak, ada atau tidaknya ya, kita ukur dulu. Nah, untuk melihat plus minusnya itu lihat di kapasitornya ya. Nanti lihat aja di videonya ini ya, disimak, diperhatikan ya. Pastikan tombol power on sudah nyala ya. Oke. Nah, ini kalau kita ngukur di posisi DC saklar, kita ngukur tegangan AC maka tidak keluar ya. Ingat, pemasangan AC dan DC itu tidak sama ya dalam mengukur avometer digital. Jadi pastikan posisi sudah benar ya. Nah, ini kalau AC kita ukur posisi saklarnya di AC, maka sudah betul AC ya. Nah, sekarang kita akan coba kembali lagi ke DC. Nah, kita cari ini
diukur lagi ke posisi cocokan AC ya, tidak bisa. Nah sekarang kita akan lihat di situ mengapa kalau itu tegangan AC. Di situ ada rangkaian adaptornya ya, menggunakan 4 buah dioda dan kapasitor di situ ya, yang tunjuk ini ya. Itu ini saya zoom dulu ya, saya zoom supaya lebih jelas gitu ya. Nah, di situ ada 4 buah dioda, itu adalah rangkaian dioda bridge ya. Jadi kemudian dihubungkan oleh kapasitor. Nah, untuk kita mencari tegangan positif dan minusnya sangatlah mudah. Lihatin aja di kapasitor ada plus dan minus ya. Yang ada garis-garis itu biasanya minus ya. Oke, sekarang kita ukur aja apakah tegangannya ada. Ya, ternyata tegangannya ada ya. Mohon maaf ya. Nah, ini akan dikelihatankan lagi ya. Nah, ini kalau kita ukur di kapasitor, nah keluar tegangan DC-nya berapa nilainya? Yaitu 15. Kemudian di IC-nya negatifnya tetap koneksi ya. Kita cek lagi di IC-nya. Positifnya IC apakah ada atau tidak ya? Kita ukur dulu. Nah, kita cari dia melewati 1 buah dioda ya. Nah, ada ya tegangannya yaitu 14. Ya, oke, ini sudah keluar ya tegangannya. Berarti kesimpulannya yaitu IC rusak ya. Silakan bisa dicari di toko online ataupun toko offline ya. Kita harus beli 2 spare part ya yang kemungkinan rusak, yaitu adalah potensio dan IC TDA 2822-nya ya. Oke, kita akan eksekusi ya. Pertama kita sediakan dulu alat solder ya, dan timah kita solder dulu ya. Diberikan timahnya dulu. Nah, ini kita berikan dulu timahnya. Tujuannya apa? Agar timah yang lama tertindih oleh timah yang baru ya. Kemudian supaya kita mudah untuk melepas komponennya ya, disedot ya. Nah, ini kita akan sedot dulu ya, sedot timahnya. Menggunakan alat apa? Yaitu alat penyedot timah ya. Ini adalah alat penyedot timah dan solder ya. Jadi kita panaskan dulu, kemudian kita sedot. Nah, seperti itu ya. Nah, alat ini bisa beli di toko online maupun di toko-toko elektronik terdekat ya. Namanya adalah penyedot timah ya secara umumnya. Atau bisa juga desoldering ya, bisa di toko online ya. Atau pump. Oke ya, tersebut pump. Nah, ya. Ini kita masih di posisi menyedot timahnya ya. Oke, jika sudah kita tukit ya, kita lepas IC-nya dengan alat bantu ya. Kalau menggunakan jari kita agak sulit karena melempit ya, dengan seperti ini sulit. Kita butuh bantuan alat ya, mungkin probe bisa lah untuk mencukit, untuk melepas. Nah, ini kita lepas. Nah ya, ini kita sudah lepas. Kode IC-nya yaitu TDA 2822 ya. Ingat, dalam pemasangan tidak boleh terbalik ya, itu ada bentuk U ya di situ. Nah, itu kita harus posisikan yang betul dan sama dengan di PCB-nya ya. Kalau pemasangan terbalik bisa mengakibatkan AC yang baru menjadi rusak ya. Oke, sekarang kita siapkan dulu. Ini kita sudah siapkan ya.
IC yang baru TDA 2822. Ini kita belinya di toko offline ya, di toko-toko spare part elektronik terdekat ya. Untuk harga komponennya kisaran kurang lebihnya 3.000 sampai 10.000 ya. Ini saya dapat dengan harga yang ya cukup lumayan mahal ya, 6.500. Kalau dengan ongkos mungkin ya 10.000 lah. Nah, ingat harga itu relatif ya, tergantung dari tokonya. Mungkin kalau di online harganya agak sedikit murah, yaitu 3.000 atau sekitar 2.000, macam-macam ya. Oke. Nah, ini kita masangnya agak kesulitan ya. Nah, kita menggunakan sistem nanti alat bantu ya. Ini saya masih kesulitan ya. Nah, itu saya masih kesulitan sehingga saya mencari alat dulu berupa pinset ya. Saya ambil dulu alat pinsetnya. Nah, ya saya membutuhkan bantuan alat pinset supaya bisa nyelempit ya ibaratnya ya. Nah, ini kita akan paskan. Ingat, pemasangan tidak boleh terbalik ya. Posisi U itu harus sama dengan U-nya juga ya. Nah, kalau sudah pas, kita pasang ya. Kemudian ini kita balik, kita solder lagi ya. Nah, ini kita solder. Nah, ini kita solder dulu semuanya. Nah, jika sudah, kita jangan mencobanya dulu ya. Diingat, dipahami bahwa di IC itu cara kerjanya menggunakan tegangan 12 volt ya. Kalau kita masih menggunakan tegangan yang DC tadi adalah 15, maka IC tadi itu tidak akan tahan lama dan pasti rusak lagi. Bagaimana solusinya? Di situ kita akan lepas ya. Ada dioda ya di situ untuk penghubung ke IC TDA 2822 tadi ya. Itu kita lepas ya. Nah, ini kita tunjukin ya. Nah, itu ada dioda di situ. Nah, ya ada dioda kecil di sampingnya IC itu yang ada pendinginnya, sama samping di tengah-tengah antara kapasitor dan IC ya. Itu ada satu buah dioda ya. Itu kita lepas ya, satu sisi kaki atau apalah ya, nanti kita lepas dulu supaya mudah ya. Nanti kita tambahin dengan resistor sebagai penghambat arusnya ya. Tujuannya apa? Supaya IC TDA 2822 tadi itu supaya aman, tidak cepat rusak ya. Nah, ini kita lepas dulu diodanya. Nah, ini kita pakai alat bantu pinset untuk melepasnya karena nyelempit ya. Nah, ini sudah kita lepas ya diodanya ini. Sekarang kita akan ambil resistor dulu ya. Saya menggunakan resistor 10 ohm ya. Dengan kode warna itu nanti coklat hitam ya, emas. Tadi warnanya yaitu coklat hitam emas. Itu nilainya adalah 10 ohm ya. Mungkin yang bagi pemula yang masih ingin coba-coba bereksperimen untuk memperbaiki ini, silakan dicoba. Mungkin ada barang yang sama, monggo ya. Ini saya mencari dulu resistor 10 ohmnya. Ya, ini saya sudah ketemu.
Nah, sebelumnya saya ukur dulu apakah sudah betul ya. Nah, oke. Nah, ini ya. Ini adalah resistor 10 ohm dengan kode warna coklat, hitam-hitam, emas ya. Oke, sekarang kita akan pasang dahulu ya. Jadi ingat ya, ini dalam pemasangannya dioda dilepas dulu, kemudian baru kita pasang lagi ya. Jadi diodanya ini kita tidak buang, tapi tetap kita pasang ya. Jadi ibaratnya itu kaki satu kita pasang dulu, kemudian kita seri dengan resistor 10 ohm. Jadi dioda ini fungsinya sebagai apa? Dia pengaman ya. Jadi seandainya kalau misalkan ada yang konslet di dalam, itu diodanya menghambat dulu ya, atau diamankan dulu oleh diodanya. Nah. Dan saya tambahkan bantuan yaitu ditahan oleh resistor ya. Nah, itu dalam pemasangan dioda itu ada garis putih-putih dan tidak ada ya. Nah, yang tidak ada garis putih atau hitam di belakang itu adalah anoda, dan yang ada garis putihnya yaitu katoda ya. Jadi dalam pemasangannya di PCB itu ada garis putih ya. Kalau ada garis putih, pemasangannya pun harus sama dioda yang ada putihnya juga. Ingat, pemasangan tidak boleh terbalik. Kalau terbalik dalam pemasangan dioda, maka dijamin tidak akan menyala alatnya. Kenapa? Karena ada arus maju ya. Jadi kalau terbalik maka dia akan diblokir ya tegangannya itu, jadi sehingga tidak bisa masuk ke IC ya. Jadi pemasangannya seperti semula, cuman bedanya yang satu ini kita kakinya dilepas, kemudian kita pasang dulu resistor, baru kita pasang lagi kaki satunya resistor ke tempat kaki yang dioda tadi ya. Mungkin untuk mudahnya dalam bahasa skema yaitu dipasang secara seri. Jadi diseri oleh resistor dioda tadi itu ya. Ini agak sulit ya dalam pemasangan diodanya karena tempatnya terlalu sempit ya, nyelempit. Jadi saya berusaha ini untuk supaya mudah ya. Jadi saya harus ganjel dengan tangan jari saya dulu. Kemudian nanti setelah itu saya bantu dengan solder. Nah, sudah ngunci ditimah, baru saya akan pasangkan resistornya. Nah, ini kita akan solder ya, kaki yang resistor tadi sudah dipasang. Jika sudah, kita solder lagi yang di luarnya antara resistor dan dioda ya. Jadi kita hubungkan dulu, ditempelkan lalu kita sambung dengan timah ya, supaya terhubung ya. Jika sudah, kita potong dengan alat bantu yaitu tang potong ya. Ini saya lagi posisi mengambil dulu ya tang potongnya. Nah, ini kalau kita habis pasang, kalau komponen baru itu ada sisa kaki yang panjangnya. Ingat, itu wajib harus dipotong ya. Kalau tidak, itu bisa mengakibatkan konslet ke yang lainnya. Jadi wajib harus dipotong ya. Nah, ini kita solder ulang ya, dirapikan lagi solderannya. Nah, oke, sudah. Kemudian yang di belakang kan kakinya tuh masih baru ya, jadi kita potong lagi yang sisa yang tadi. Nah, ini sudah beres. Nah, ini kita singkirkan kawatnya, ada 2 ya. Oke, sudah jadi. Nah,
Di posisi ini kita sudah bisa coba ya. Nanti ada suaranya. Nah, jadinya seperti ini ya, ada resistor tambahan itu ya, yang biru itu yang ditunjuk. Nah, itu juga ada dioda yang lamanya juga kita pasang ya. Jadi ingat tidak membuang diodanya, cuma diseri oleh resistor 10 ohm tadi ya. Tujuannya apa? Supaya IC TDA2822 tadi itu supaya aman ya, tidak cepat rusak ya. Supaya arusnya tidak terlalu maksimum yang masuk ke dalam IC tersebut. Karena tegangannya output dari DC yaitu 15 volt, seharusnya 12 normal untuk IC-nya itu ya. Nah, di sini itu potensionya itu rusak ya. Jadi kita akan coba itu, sebelumnya sudah saya konslet ya di potensio itu. Nah, ini kita akan ya, untuk membuktikannya apakah potensio itu rusak atau tidak itu sangatlah mudah ya. Kita harus sediakan alat yaitu multimeter yang tadi itu ya, voltmeter, posisi ke ohm ya. Saya ulangin lagi ke posisi ohm. Nah, jadi kita akan ukur ya itu apakah rusak atau tidak ya potensio itu. Bagaimana cara ukurnya? Nah, jadi seperti ini ya sobat. Kita harus tahu dulu nilai di potensio itu ya. Nah, potensio ini nilainya yaitu B103. B103 artinya nilai potensio tersebut adalah 10 kilo. Jadi 10 dikali nolnya ada 3. Jadi tambah nolnya ada 3, 1000 dikali 1000 ya. Jadi 3 di situ artinya 1000. Jadi 10 dikali 1000 sama dengan 10.000. Nah, kalau disingkat jadi kilo adalah 10 kilo ya. Oke, kita akan ukur. Nah, untuk avometer kita harus posisinya di atasnya 10 kilo, berarti 20 kilo. Yang tersedia adalah 20. Nah, kita putar aja, terserah mau tengah atau pinggir, biasanya pinggir dulu. Ini kita ukur. Nah, ternyata tidak mengeluarkan angka. Berarti bisa dinyatakan bahwa potensio ini sudah rusak ya. Saya ulangi lagi, potensio jika tidak diukur tidak mengeluarkan angka itu berarti rusak, potensio itu putus ya. Bisa kemungkinan karbonnya sudah habis atau ini yang tengahnya juga sudah putus, tidak koneksi ya. Biasanya disebabkan oleh korosi, kotor dan macam-macam ya. Nah, ini kalau dihubung posisi O maka dia harus 00 ya, seperti itu. Nah, ini kita ukur lagi. Iya, ternyata diukur tetap tidak bisa. Nah, berarti solusinya potensio berarti rusak. Kita harus ganti ya. Ingat, waktu kita memperbaiki speaker seperti ini, itu potensio kita ukur juga. Jangan lupa, kadangkala itu potensionya juga rusak. Nah, oke, ini kita lepas ya, kita ganti. Nah, ini kita lepas dulu, kakinya ada 6 ya. Ini karena potensio stereo ya. Kalau mono kakinya ada 3, kalau stereo itu ada 6. Oke. Nah, di sini ada 6 kaki karena stereo, maka kita lepas semuanya ya, ada 6. Nah, jika sudah, kita lepas dulu. Ya, ini ya kakinya itu ada 6 ya. Nilainya adalah B103 yaitu 10 kilo ya. Nggak usah bikin pusing nilai B-nya itu apa, anggap aja kita nggak tahu. Anggap aja yang paling penting adalah nilainya 103 ya. Biasanya kalau B itu pendekatannya nilainya dia lebih, misalnya kayak 10, 100 atau 10, 20, 30 tingkatannya begitu ya. Kalau A itu biasanya sifatnya 10, 11, 12 jadi lebih panjang ya. Nah, jadi ini potensinya khusus untuk pengaturan kayak volume ya. Kalau B itu standarnya ya.
Oke, sekarang kita akan ambil dulu komponennya. Saya kebetulan cari-cari dulu ya. Di sini saya cari-cari dulu komponennya potensio. Nah, ini saya ada ya, potensionya itu 100 kilo ya. Tapi berbedanya kakinya ya. Kakinya sama pinnya, cuman beda ujungnya aja ya. Punya saya ini agak panjang karena potensionya adalah potensio standar ya. Kalau yang ini yaitu potensionya mungkin agak tidak standar ya. Coba kita lihat. Nah, ini kenopek saya lepas ya. Nah, ini ternyata dia ujungnya itu setengah lingkaran. Sehingga mau tidak mau kalau kita cari potensi setengah lingkaran sudah sulit ya. Tentu masih ada, cuman sudah sulit dan harganya mahal kemungkinan ya. Jadi di sini saya menggunakan yang standarnya aja, yang full dan mudah di pasaran ya. Tapi intinya yaitu kakinya sama ya, tidak perlu merubah posisi kaki ya. Dan nilainya saya kebetulan punyanya yaitu 104, yang artinya nilainya 100 kilo. Lalu apa Pak bedanya? Tentu ada bedanya sedikit ya, tapi volumenya akan menghasilkan lebih besar ya, karena nilainya punya saya agak besar sedikit ya, 100 kilo, sedangkan yang tadinya adalah 10 kilo ya. Jadi pendekatan untuk ke groundingnya itu agak jauh dikit ya, jadi tidak masalah ya. Oke, kita akan tes lagi ya. Di situ saya menggunakan potensio, saya ulangin ya, di sini saya menggunakan potensio standarnya 100 kilo ya, bukan 10 kilo. Kebetulan punyanya itu ya. Apakah bermasalah? Tidak masalah, tidak apa-apa, tidak akan ada masalah apa-apa. Yang penting bisa difungsikan dengan baik dan benar ya, dan normal kembali suaranya ya. Oke, kita sudah pasang, kita solder. Oke, kita solder dulu kakinya ada 6 ini. Untuk cari komponennya ada di mana? Di toko spare part elektronik pada umumnya. Bisa juga beli di toko online ya. Nama komponen tersebut yaitu potensio 100 kilo ya. Itu banyak dijual ya. Harga kurang lebihnya ada yang 4.000 sampai 10.000 tergantung dari tokonya ya. Nah, ini bagaimana kalau mengukur potensio yang benar ya, yang bagus, yang masih bagus ya, bukan yang rusak ya. Nah, di sini kita akan lihat. Nah, ini kan nilainya 100 kilo ya, maka kita harus diukur posisi saklarnya itu adalah 200 kilo. Saya ulangi lagi ya, di posisi 200 kilo ya, harus di atas ringsnya ya. Nah, seperti ini. Nah, itu dia mengeluarkan angka ya. Nah, ya, dia akan mengeluarkan angka. Nah, kalau mengeluarkan angka berarti sudah benar ya posisinya. Ingat, kalau tidak mengeluarkan angka berarti potensio tersebut sudah rusak ya. Nah, itu ya, nilainya jauh-jauh berbeda ya. Oke, sekarang kita ini sudah betul, alatnya sudah pasang ya. Sekarang kita akan coba. Nah, ini kita coba dulu menggunakan adaptornya tadi. Mohon maaf ya, ini tidak bisa karena rekamannya ini gagal di bagian soundnya, sehingga saya harus merekam ulang untuk suaranya lewat aplikasi KineMaster ya. Nah, ini kalau kita pegang itu bunyi. Nah, seperti itu ya, ada bunyi. Oke, kalau volume min kita dipegang nggak bunyi ya. Nah, ini pegang IC-nya sudah bunyi semua. Oke, sekarang kita tinggal menutupnya. Nah, oke, kita akan matikan dulu ya, kita cabut. Nah, hasil suaranya seperti, nah ini kita ya, ini sekarang kita akan coba ya hasil yang kita sudah perbaiki ini tadi ya.
Ini kan sudah diperbaiki ya. Cukup ganti IC ini, potensionya ya yang rusak, sama IC-nya itu ini TDA 2822 ya. Nah, sekarang kita akan coba. Oke, sudah bisa semua ya, sudah normal. Ya. Oke, sekarang kita tinggal bikinkan nota biayanya, kemudian kita tinggal kasihkan ke orang yang punya ya. Oke, sampai jumpa lagi di channel Adrian, semoga bisa bermanfaat ya. Oke, Tuhan memberkati.